Halo men, ketemu lagi sama gua di masa lampau. Oke, sebelum kita mulai gua mau minta maaf dulu ke kalian semua karena suara gua lagi sumbang ya. Gua lagi pilek, gua lagi lumayan gak enak badan, tapi gua gatel pengen ngonten. Jadi ya harap dimaklum. Ya sesuai dengan thumbnail, kali ini gue bakalan nyeritain tragedi zaman sekolah gue dulu, tepatnya tahun 2014. Waktu gue masih sekolah di sekolah yang lumayan elit lah di Bogor, sekolah Amaliyah ya, SMK Amaliyah. Waktu itu gue baru masuk kelas 1. Jadi daripada basa-basi kita langsung ke tragedinya aja ya. Jadi SMK Amaliyah itu bisa dibilang lumayan ketat peraturan-peraturannya. Dan salah satu peraturannya yang nggak bisa ditolerir itu adalah mabal. Mabal itu apa ya? Bolos sekolah. Jadi di situ kita dikasih sekitar 100 poin sampai menuju DO ya, atau drop out. Misalkan kalau kita ngerokok dapat 10 poin atau 5 poin, kita bolos sekolah dapat 30 poin. Nah nanti dijumlahin tuh, kalau udah nyampe 100 poin kita dikeluarin dari sekolah. Dan pada suatu hari seperti hari-hari biasanya ya, gue sekolah berangkat pagi. Tapi entah kenapa hari itu kayaknya gue gak enak hati gitu. Entah kenapa men, emang udah ada firasat dari awal sih. Dan pagi-pagi itu ada yang nge-BBM gue. Waktu itu masih zaman BBM ya. Dan yang nge-BM gue waktu itu ternyata temen gue, akunya. Karena waktu itu dia gak ngirim pesan suara ya, dia cuma ngirim pesan dari BBM aja biasa. Dia minta tolong men, dia minta tolong, katanya tolongin gue dong, gue diculik sama, nah ini nggak usah gue sebutin lah, intinya musuh dia soalnya sebelumnya juga pernah cerita ke gue kalau dia punya masalah sama temennya itu, temen yang jadi musuh. Oke, gue udah tahu dong, gue udah tahu ceritanya, gue udah tahu alur permasalahannya apa, karena teman gue ini udah cerita ke gue, namanya si Eja. Gue di situ khawatir dong, dia teman dekat gue, dia diculik ke daerah LBC. LBC itu adalah daerah hutan yang ada di daerah Pancawati Bogor. Itu daerah terpencil ya, di bukit-bukit sana, di perhutanan gitulah pokoknya. Tapi masih ada jalan buat motor, buat mobil gitu masih ada. Oke, pertama-tama yang gua lakuin waktu itu, yang pertama gua nggak masuk sekolah dong, karena itu udah sekitar jam setengah 7-an ya, karena di Amalia kan masuk jam 7. Dari rumah gue setengah 7, gue berangkat langsung ke LBC, ke lokasi yang dikasih tahu sama si Eja. Waktu itu dia bilang lokasinya dekat gerbang Satpam LBC, gerbang security LBC. Kalau dari arah Ciawi tepatnya lewat Tapos lah. Jadi gue nggak lewat Pancawati, nggak, gue lewat jalan Tapos, gue lewat jalan Cibedug. Sampainya di sana teman gue nggak ada men. Tapi nggak lama kemudian setelah gue nyampe lokasi, ada 2 orang yang nggak gue kenal sama sekali. Dia nyamperin gue, dia pakai motor ya berdua. Kata dia, lu Aldo ya, kata dia kayak gitu kan. Itu temen lu ada sama gue, ayo ikut, kata dia. Entah kenapa pemikiran gue saat itu, gue berani-berani aja men. Entah kenapa. Yang pertama gue lihat 2 orang itu, yang satu masih bocil ya, masih di bawah gue lah, yang satu sepantaran gue. Jadi gue mikirnya gak bakalan diapa-apain kali gitu kan. Sekalipun dia mau mukulin gue juga, gue masih berani ngeladenin gitu. Gue mikirnya kayak gitu waktu itu. Nah gue ikut dong sama 2 orang ini, jadi boti tuh bertiga di motor. Gue ikut ke lokasi yang ada si Ejanya. Kata dia lokasinya nggak jauh deh dari pos satpam LBC itu. Setelah nyampe lokasi, ada 2 temennya lagi duduk ngopi di tembok-tembok yang ada di pinggiran jalan LBC. Jadi total mereka ada berempat. Mereka biasa lagi ngobrol, tapi dari kejauhan kan gue udah lihat tuh teman gue mana, kata gue. Nah di situ hati gue udah nggak enak men, udah nggak karuan. Detak jantung gue juga makin cepet tuh waktu itu. Ada yang aneh, kata gue. Temen gue mana ya, kata gue. Apa jangan-jangan dibunuh? Gue sempat punya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan temen gue dibegal, kata gue, HP-nya diambil segala macam. Oh iya, tadi gue lupa bilang, yang nge-BBM itu kan dia ngakunya temen gue ya, si Eja. Dia ngakunya itu adalah pin BB barunya.
Ya kan gue udah punya dong pin si Eja yang lama mah gue udah punya di kontak HP gue. Nah dia ngakunya itu pin BB baru dia. Oke, kita lanjut lagi ke cerita yang tadi. Setelah nyampe lokasi gue nanya dong, temen gue si Eja mana, kata gue. Lo apain? Dan waktu itu emang keempat-empatnya rata-rata bocil sih men. Yang satu orang doang yang lumayan di atas gue dikit gitu. Jadi gue berani-berani aja buat ngomong kayak gitu, karena posisinya itu di pinggir jalan juga. Jadi gue nggak terlalu khawatir kalau kejadian apa-apa, gue tinggal lari aja gitu. Ya seperti biasa lah, STM-STM-an. Meskipun gue nggak sekolah di STM, waktu itu masih di Amalia gue, sekolah yang ya sekolah anak baik-baik lah gitu. Ternyata hal yang nggak gue duga pun terjadi men. Gue tiba-tiba dipiting tuh diginiin nih, diginiin sama yang paling gedenya, apa namanya, gegedugnya ya kalau bahasa Sunda mah. Gue dipiting digini, gue diseret ke bawah. Jadi di LBC itu kalau di pinggiran tembok tuh kan bawahnya jurang tuh. Nah gue bukan pas jurangnya, jadi masih ada jalan ke bawah, jalan setapak ke hutan-hutan gitu deh, ke bawahnya ke rawa-rawa gitu. Nah gue diseret ke situ ke bawah. Ya seperti biasa, seperti pembegalan pada umumnya. Tas gue diambil, digeledah. Yang diambil tuh HP, jam tangan, dompet ya sama uang-uangnya lah. Ya sama tasnya juga sih diambil semuanya. Dan waktu itu gue ngelawan. Ya gue ngelawan lah, gue dipiting gitu ya, gue berontak. Otomatis itu refleks ya, gue berontak, gue ngelawan. Gue sempat berantem sama gegedugnya itu, orang yang paling tua di antara 4 orang itu. Nah di situ gue ada pertikaian dikit lah ya, perkelahian dikit. Meskipun gue akhirnya kalah juga. Dan yang bikin gue ngeri, dia ngeluarin pisau lipat men. Lu bayangin gimana tuh jantung gue mau copot. Gue nggak mau ngelawan. Pas dia ngeluarin pisau lipat, gue nggak ngelawan. Gue nyari celah gimana caranya gue bisa kabur. Ya pas gue lari ya, mau ngehindar dari mereka, gue mau ke arah jalan aspal lagi, gue kena sayatan pisau lipat dia. Dan masih ada bekasnya sampai sekarang nih, kelihatan nggak di kamera? Oke, itu kita skip aja. Dari situ gue lari ke pos satpam, pos security yang nggak ada securitynya sama sekali. Gue lari ke situ ya, sempat dikejar juga gue sama mereka, sempat dikejar. Untungnya ada mobil lewat, mobil dugul, mobil apa dugul ya, mobil pick up. Ada mobil pick up dan ada amang-amang di situ berdua. Ya seperti biasa gue ditanyain. Di sini kan gue udah berdarah, kondisi gue udah berdarah ya. Gue ditanyain, gue diinterogasi. Sedangkan ya keempat pelaku udah lari ya, udah kabur sama kedua motornya serta barang-barang gue yang diambil sama mereka. Ya setelah itu gue dibawa ke rumah ya, gue diobatin segala macem. Gue lapor ke polisi, terus gue dipisum ke rumah sakit, bikin laporan segala macem. Terus abis itu kita olah TKP. Ya setelah olah TKP segala macam dengan kerumitan yang ada di Indonesia ya, harus mengeluarkan beberapa jumlah uang ya, beberapa jumlah rupiah buat menyogok sang polisi, oknum polisi ya. Gua nggak bilang semua polisi ya, oknum polisi, baru diurusin. Tapi yang gue sayangin pada saat itu ya kan itu lumayan rame juga ya di daerah Ciawi. Kepala sekolah Amalia juga dipanggil ke kantor polisi. Yang gue sayangin banget itu, gue dianggap ngelakuin tawuran sama kelompok yang tadi ngebegal gue. Bisa dibilang ngebegal ya, atau perampasan lah. Gue dianggap ngelakuin keributan pakai seragam Amalia. Dan akhirnya gue di DO, dikeluarin dari sekolah. Itu nyakitin hati gue banget men, nyakitin hati orang tua gue juga gitu kan. Gue di situ posisinya korban ya. Selain dirampas, gue juga kena sayatan pisau dari pelaku. Dan itu disayangkan banget, gue di DO, dikeluarin. Dan pertanyaan yang timbul dari gue, orang tua gue, polisi dan sekolah, pertanyaan yang timbul setelah itu adalah, ini yang mengatasnamakan si Eja itu apa? Motifnya itu apa? Ya kan? Itu kan bermula dari BBM-an temen gue yang bernama si Eja ya, yang ngakunya si Eja. Ternyata pas gue samperin, bukan si Eja. Nah maksud gue, dia itu tahu dari mana nama temen gue ya, nama si Eja, terus tahu dari mana pin gue. Nah itu masih pertanyaan bahkan sampai sekarang. Dan kasus itu pun ditutup ya pada tahun itu juga, gak diurus-urus lagi sama polisi karena mungkin gue gak ngeluarin uang lagi, orang tua gue gak ngeluarin uang lagi.
Ya gua waktu itu sempet nggak sekolah lama, sampai akhirnya ada sekolah STM namanya SMK Tekindo mau nerima gua. Ya meskipun penyogokan duniawi ya, udah agak aneh lah di Indonesia mah. Ya pelajaran yang kita ambil sebenarnya, kita jangan percaya sama omongan orang ya. Maksud gua, jangan percaya gitu aja sama orang yang baru kita kenal atau baru kita dengar. Meskipun dia ngaku-ngaku teman kita atau dia ngaku-ngaku siapapun yang kenal sama kita harus pastiin dulu itu beneran teman kita atau enggak. Atau kalau kita main percaya aja, meskipun kita mikirnya kita harus solider, kita harus solidaritas antar teman, nanti akibatnya buruk seperti yang gue alamin waktu itu. Jadi kalian berhati-hatilah kalau mau ngelakuin sesuatu apapun itu motifnya ya. Dan gue termasuk orang yang selamat. Gimana kalau waktu itu gue nggak bisa lolos dari perampasan itu, bisa aja pisaunya nusuk ke perut gue atau ke sini atau ke mata gue nggak bisa ngebayangin itu. Dan akhirnya gue masih bisa selamat, gue masih bisa nyeritain ini kepada kalian. Jadi kalian ambil baiknya, buang buruknya. Oke, mungkin gitu aja. Gue cerita ngalur ngidul aja lah malam ini ya. Gue gatel soalnya pengen konten. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta tungguin video-video terbaru dari gue. See you next video.